11 cara melupakan lelaki yang tidak peduli pada Anda. Berusahalah menerima apa yang sedang Anda rasakan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Hargai kemandirian Anda. Tulis aspek kepribadian Anda yang positif. Berikan waktu kepada diri sendiri. Kurangi interaksi dengannya. Hapus foto yang mengingatkan Anda kepadanya. Sisihkan waktu untuk berolahraga. Mintalah dukungan dari orang lain. Lakukan hal-hal baru sambil bersenang-senang. Berkonsultasilah dengan pakar kesehatan mental. Apa yang harus dilakukan jika Anda menyukai seseorang, tetapi tidak bersambut? Bagaimana cara menghadapi kekasih yang merespons perhatian Anda dengan sikap acuh tak acuh? Cinta bertepuk sebelah tangan adalah hal biasa, tetapi pengalaman ini sangat menyakitkan dan sulit dilupakan. Entah karena pria incaran ternyata tidak menyukai Anda atau kekasih tidak membalas perhatian Anda, mengatasi patah hati bukan hal mudah dan perlu banyak waktu. Artikel ini menjelaskan cara membebaskan diri dari rasa sedih dan kecewa dengan mengubah perspektif dan memotivasi diri. Metode 1. Berusahalah menerima apa yang sedang Anda rasakan. Kiat ini merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan agar Anda merasa tenang. Ceritakan apa yang Anda alami kepada teman akrab atau curahkan perasaan dengan menulis jurnal. Terlepas dari seberapa serius Anda berdua menjalin hubungan, langkah ini berperan penting saat menjalani proses untuk mengatasi rasa sedih dan kecewa karena patah hati. Jangan berpura-pura tidak ada masalah atau bersikap seolah-olah Anda baik-baik saja. Sesuai saran psikolog, Anda bisa mengatasi patah hati jika mau menerima kenyataan dan mengakui apa yang sedang dirasakan. Metode 2. Jangan menyalahkan diri sendiri. Keadaan akan memburuk jika Anda menyalahkan diri sendiri. Saat melakukan refleksi, mungkin Anda memosisikan diri sebagai pihak yang bersalah, tetapi ingat, tidak ada yang salah dalam situasi seperti ini. Jika pria incaran tidak peduli kepada Anda, artinya Anda berdua bukan pasangan serasi. Ucapkan afirmasi, misalnya, aku layak dicintai atau ini bukan salahku sebagai pengingat bahwa Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Metode 3. Hargai kemandirian Anda. Lakukan aktivitas yang disukai seorang diri untuk bersenang-senang. Gunakan waktu luang untuk menikmati es krim, naik mobil keliling kota, atau berjalan kaki di taman. Beraktivitas sendirian bisa menjadi momen menyenangkan. Ini berarti, Anda tetap bisa menikmati hidup meskipun tidak ada yang menemani. Metode 4. Pikirkan hal-hal yang bisa Anda lakukan seorang diri dan aspek kehidupan yang tidak membutuhkan dukungan orang lain. Contohnya, apakah Anda mandiri dalam hal finansial? Apa yang Anda lakukan untuk membahagiakan diri sendiri? Tulis aspek kepribadian Anda yang positif. Luangkan waktu untuk mengagumi diri sendiri. Siapkan ballpoint dan kertas, lalu tulis 10 hal yang menjadi kelebihan Anda, misalnya sabar, modis, baik hati, suka berteman, atau koki yang hebat. Baca catatan ini ketika Anda sedang murung agar bersemangat lagi. Penolakan bisa membuat Anda merasa rendah diri. Langkah ini berfungsi sebagai latihan untuk mengingatkan diri sendiri betapa berharganya Anda. Mintalah masukan dari teman baik sebab ada kalanya, kita tidak bisa melihat kelebihan diri sendiri. Metode 5. Berikan waktu kepada diri sendiri. Waktu adalah obat terbaik saat mengalami patah hati. Jangan menyalahkan diri sendiri walaupun Anda frustrasi ketika mengetahui bahwa masa pemulihan setelah patah hati cukup panjang. Keadaan makin buruk jika Anda bersikap seolah-olah tidak ada masalah. Meskipun belum menjalin hubungan asmara, Anda sudah karena kehilangan pria pujaan hati. Oleh sebab itu, Anda perlu menyediakan banyak waktu untuk memulihkan diri tanpa berharap suatu saat Anda menjadi kekasihnya. Metode 6. Kurangi interaksi dengannya. Jangan mengingat pengalaman pahit. Sebaiknya Anda mengurangi interaksi dengannya, tetapi jangan menghindar atau memutuskan hubungan. Lakukan berbagai kiat yang membuat Anda merasa lebih baik. Jika selama ini Anda berdua sering berkumpul dengan teman bersama di tempat tertentu,
kunjungi lokasi baru atau ajaklah teman yang lain mengobrol untuk mengisi waktu luang. Ada baiknya Anda memblokir akunnya di media sosial dan nomor ponselnya. Metode 7. Hapus foto yang mengingatkan Anda kepadanya. Langkah ini sangat efektif mengatasi rasa kehilangan meski terasa menyakitkan. Anda tidak perlu menghapus semua foto, misalnya kenangan indah bersamanya saat berkumpul dengan teman-teman, tetapi kalau memori ponsel hampir penuh dengan foto Anda berdua, inilah saat yang tepat untuk mengosongkannya. Selain itu, Anda boleh memindahkan foto ke dalam disk lepas, lalu simpan dalam laci. Lakukan cara yang sama jika Anda memajang fotonya di rumah. Kalau Anda masih ingin menyimpan fotonya, susun dengan rapi, lalu masukkan ke dalam kardus atau laci lemari buku. Metode 8. Sisihkan waktu untuk berolahraga. Ketahui bahwa sekresi hormon endorfin membuat Anda merasa senang. Meskipun Anda enggan berolahraga saat merasa sedih, riset menunjukkan bahwa latihan fisik bisa mengurangi depresi dan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi, sisihkan waktu untuk berolahraga setiap hari, misalnya berlari, berenang, bersepeda, atau berlatih yoga. Berolahraga teratur membuat Anda merasa berdaya untuk mengendalikan emosi dan mengatasi masalah. Agar Anda termotivasi untuk berolahraga, bayangkan Anda sedang menjaga kesehatan mental dan emosional, dengan menjaga kesehatan fisik agar kehidupan sehari-hari terasa menyenangkan. Metode 9. Mintalah dukungan dari orang lain. Lakukan interaksi dengan orang-orang yang sangat peduli kepada Anda. Jika Anda enggan bepergian, ajaklah beberapa teman mengobrol atau menonton film di rumah sambil menikmati kopi hangat. Anda makin murung jika mengisolasi diri. Jadi, andalkan orang-orang yang suportif untuk meringankan beban perasaan. Mintalah dukungan dari anggota keluarga atau orang yang suportif. Ceritakan apa yang Anda alami kepada orang tua, kakak, atau teman akrab, lalu dengarkan nasihat dan saran yang diberikan. Apabila situasi belum memungkinkan untuk beraktivitas di luar rumah, misalnya karena pandemi COVID-19, gunakan internet untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Metode 10. Lakukan hal-hal baru sambil bersenang-senang. Lepaskan beban pikiran dengan mencari pengalaman baru. Saat ini, Anda bisa bersenang-senang sendirian, misalnya makan di restoran, menonton film di bioskop, mengunjungi lokasi wisata, atau merawat diri di spa. Mulailah melakukan aktivitas hobi yang selama ini tertunda, entah sendirian atau bersama teman-teman. Jika Anda belum bisa melupakannya, ajak 1 atau 2 orang menemani Anda. Pikiran mudah teralihkan saat beraktivitas bersama orang lain, sehingga Anda bisa bersenang-senang. Metode 11. Berkonsultasilah dengan pakar kesehatan mental. Ia bisa membantu Anda mengatasi gangguan emosional dengan cara yang tepat. Pakar kesehatan mental memiliki kompetensi untuk membantu orang-orang mengatasi kesedihan agar bisa menjalani hidup seperti biasa, dan menjalin hubungan yang sehat di kemudian hari. Jika Anda mengalami depresi dan kesulitan melupakan orang yang tidak peduli kepada Anda, pakar kesehatan mental bisa menolong Anda dengan merekomendasikan beberapa solusi, misalnya melakukan terapi, mengadakan pertemuan grup pendukung, atau memberikan obat agar Anda merasa tenang.